semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah manajemen kebijakan kesehatan kelas Butitoh akan mempresentasikan melalui video mengenai agenda setting. Berikut ini adalah Dewan Perwakilan kelas mata kuliah MKK ini. Ada Kak Hafsah Farah, ada saya Ika Fitri Alfiani, ada Kak Farista Widya Stuti, kemudian ada Kak Yohani Satya Putri, kemudian ada Kak Dimas Nurwidi, dan terakhir ada Kak Cita Zahra Primalia. Mari langsung saja kita mulai ya. Berikut ini adalah overview yang akan kami presentasikan. Yang pertama adalah definisi agenda kebijakan. Yang kedua, isu kesehatan diangkat menjadi agenda kebijakan dan prioritas. Yang ketiga, pemeran pengatur agenda. Yang keempat, pengaruh politik dalam agenda setting. Yang kelima, proses formulasi kebijakan. Dan yang terakhir yang keenam adalah contoh agenda setting dalam kebijakan kesehatan. Jadi, apa sih itu agenda kebijakan? Kata agenda memiliki beberapa arti dan penggunaannya, yaitu mendeskripsikan urutan urusan yang harus dilakukan dalam suatu pertemuan komite. Kemudian, sebagai agenda tersembunyi, yang berarti bahwa seseorang atau kelompok memiliki maksud tersembunyi dengan tindakan-tindakan mereka. Sedangkan agenda dalam kebijakan yaitu daftar pokok persoalan yang diberi perhatian serius oleh suatu organisasi pada suatu waktu tertentu dengan maksud untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Jadi, bagaimana sebuah isu dapat menjadi prioritas kebijakan? Menurut KBBI, isu adalah masalah yang dikedepankan. Masalah harus dirasakan secara luas sebagai situasi yang tidak memenuhi harapan publik. Dengan cara ini, masalah paling tidak masuk ke dalam agenda masyarakat atau public agenda. Masalah bisa bergerak menjadi sorotan publik dan dipaksa ke dalam agenda kebijakan dengan besarnya jumlah perhatian dan kemarahan publik. Media dapat sangat efektif dalam hal ini. Sebaliknya, media juga dapat menjaga masalah dari agenda kebijakan dengan memberikan kesan bahwa masalah tidak memerlukan resolusi melalui proses kebijakan. Namun, agenda setting hanyalah sebuah entry point. Sebuah isu tetap harus menarik perhatian para pengambil keputusan untuk dapat masuk ke dalam proses kebijakan publik. Perlu disadari bahwa tidak semua agenda publik dan agenda media akan masuk ke dalam siklus kebijakan dan kemudian menjadi rumusan kebijakan sampai akhirnya menjadi sebuah kebijakan yang terlegitimasi. Agenda kebijakan pun memiliki keterbatasan waktu. Seringkali item-item di dalam agenda bergeser dengan cepat dan digantikan oleh isu-isu lain yang lebih mendesak, terutama di saat krisis. Adapun model teoritis yang berkaitan dengan agenda setting, ada dua model yang akan kita pelajari kali ini, yaitu model Hall dan model Kingdon. Kita akan jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, yaitu model Hall. Jadi, pada model ini menjelaskan bahwa sebuah isu strategis atau masalah publik akan masuk ke dalam agenda setting pemerintah melalui analisis, keabsahan, kelayakan, dan dukungan yang tinggi. Yang pertama adalah keabsahan atau legitimasi. Keabsahan merupakan karakteristik pokok persoalan yang diperhatikan dan pemerintah berhak atau bahkan berkewajiban untuk campur tangan pada permasalahan tersebut. Sedangkan kelayakan itu didefinisikan sebagai pengetahuan teknis dan teoritis umum, sumber daya, ketersediaan staf ahli, kemampuan administrasi, dan keberadaan infrastruktur pemerintah. Dan yang terakhir adalah dukungan yang tinggi. Hal ini mengacu pada pokok persoalan yang menyangkut dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Apabila sebuah pokok persoalan memiliki tingkat keabsahan yang tinggi, tingkat kelayakan yang tinggi, dan dukungan yang tinggi, maka kemungkinan pokok persoalan tersebut untuk masuk ke dalam agenda. Model yang akan kita bahas selanjutnya adalah model Kingdon atau yang disebut sebagai jendela kebijakan dan 3 aliran dalam proses kebijakan. Jadi, model Kingdon ini menjelaskan bahwa karakteristik sebuah persoalan berkombinasi dengan sifat-sifat institusi dan situasi politik, dan bersama dengan perkembangan solusi politik dapat menyebabkan terbuka atau tertutupnya jendela kesempatan untuk memasukkan suatu masalah ke dalam agenda.
Sedangkan 3 aliran dalam metode Kingdon ini terdiri dari masalah, kebijakan, dan politik. Mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah alur dari masalah. Alur masalah itu mengacu pada persepsi yang menganggap masalah sebagai urusan publik yang memerlukan tindakan pemerintah dan dipengaruhi oleh usaha-usaha yang sebelumnya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggapi masalah tersebut. Yang kedua adalah alur kebijakan. Jadi, alur kebijakan itu terdiri dari analisis yang berkesinambungan terhadap masalah dan solusi-solusi yang ditawarkan bersama-sama dengan perdebatan yang mengelilingi masalah tersebut dan kemungkinan tanggapan terhadapnya. Kemudian yang ketiga adalah politik. Jadi, alur politik berjalan secara cukup terpisah dari kedua alur yang lain dan terdiri dari kejadian-kejadian seperti perubahan suasana hati nasional, perubahan dan pemerintahan, dan kampanye yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Jadi, ketiga alur tersebut mengalir secara bersamaan masing-masing dengan caranya sendiri sampai mereka bertemu di titik di mana sebuah pokok persoalan kemungkinan akan ditanggapi secara serius oleh para pembuat keputusan. Pertemuan antara ketiga jalur ini tidak bisa direkayasa atau diprediksikan dengan mudah. Kemudian selanjutnya ada pemeran pengatur agenda. Jadi, di sini ada dari pemerintah dan media massa. Dengan perannya sebagai salah satu pengatur agenda kebijakan, di sini pemerintah berupaya dengan aktif melakukan pemetaan dan identifikasi pada pokok permasalahan yang ada di segala bidang, bahkan sebelum masalah tersebut muncul. Kemudian selanjutnya memasukkan pokok permasalahan tersebut ke dalam agenda kebijakan dengan tujuan untuk mengantisipasi dan meminimalisir dampak kerugian yang terjadi serta mencegah terjadinya krisis di masa yang akan datang. Dalam bidang kesehatan, contohnya, pemerintah memasukkan masalah-masalah seperti sistem jaminan kesehatan, masalah SDM kesehatan, manajemen penyakit menular, serta manajemen penyakit kronis ke dalam suatu agenda kebijakan kesehatan. Pada dasarnya, ada 2 jenis media massa, yaitu media cetak seperti koran dan majalah, serta media elektronik seperti TV, radio, dan media sosial. Selain mempunyai beberapa fungsi vital seperti yang disebutkan dalam slide ini, media massa juga dapat berfungsi sebagai media untuk mengkritik jalannya pemerintahan, kondisi masyarakat, dan memperkenalkan perspektif-perspektif baru pada masyarakat. Sebagai salah satu pengatur agenda kebijakan, peran media massa menjadi penting dalam mengarahkan perhatian publik terhadap suatu pokok permasalahan dan memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap pokok masalah yang sering diabaikan. Hal ini lebih sering terjadi pada pokok-pokok persoalan tingkat rendah. Pada pokok persoalan tingkat tinggi seperti kebijakan ekonomi atau ancaman terhadap keamanan nasional, sebagian besar media massa akan mendukung dasar kebijakan pemerintahan yang sah. Selain itu, media massa juga dapat memasukkan suatu pokok permasalahan yang sedang dipromosikan oleh peneliti dan kelompok-kelompok kepentingan yang tidak berhubungan dengan negara atau bisnis ke dalam agenda kebijakan. Selanjutnya adalah pengaruh politik dalam agenda setting. Pengaruh politik dalam agenda setting digambarkan oleh Schneider, yaitu semua bentuk organisasi politik mempunyai bias yang mendukung eksploitasi beberapa jenis konflik dan penindasan terhadap konflik lainnya karena organisasi adalah mobilisasi bias. Artinya, terdapat isu-isu yang akan lebih mudah untuk diangkat ketika isu lain menurut bias sistem tidak cocok untuk dipertimbangkan secara politik. Politik dapat mempengaruhi permasalahan mana yang mendapat perhatian pemerintah dan mendorong perubahan kebijakan. Selain itu, John Kingdon pada tahun 2010 membuat model penetapan agenda 3 aliran. Model ini berfokus pada peran para pembuat kebijakan di dalam dan di luar pemerintahan dengan mengambil keuntungan dari kesempatan-kesempatan penentuan agenda atau disebut jendela kebijakan untuk memasukkan hal-hal tertentu ke dalam agenda formal pemerintah. Model ini menunjukkan bahwa
karakteristik sebuah pokok persoalan berkombinasi dengan sifat-sifat institusi dan situasi politik dan bersama dengan perkembangan solusi-solusi politik dalam sebuah proses yang dapat menyebabkan terbuka atau tertutupnya jendela kesempatan untuk memasukkan sebuah pokok persoalan ke dalam agenda. Kingdon menggambarkan permunculan kebijakan melalui 3 alur atau proses yang terpisah, yaitu alur masalah, alur politik, dan alur kebijakan. Kebijakan hanya akan dianggap serius oleh pemerintah ketika ketiga alur tersebut berjalan bersamaan. Selanjutnya adalah formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan atau policy formulation merupakan salah satu bagian dari rangkaian proses penyusunan kebijakan. Berdasarkan Sabatier and Jack Smith pada tahun 1993, proses penyusunan kebijakan terbagi ke dalam 4 tahapan yang disebut juga dengan tahapan heuristik. Yang pertama adalah problem identification and issue recognition. Ini dibahas di dalam agenda setting. Kemudian yang kedua adalah policy formulation, yang ketiga policy implementation, dan yang keempat adalah policy evaluation. Sekarang mari kita bahas tentang bagian penting dari proses pembuatan kebijakan, yaitu formulasi kebijakan. Di sini kita akan melihat lebih dekat siapa saja yang terlibat dalam proses merumuskan kebijakan, bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut dibentuk, disetujui, dan bagaimana cara menyampaikannya. Kita juga akan membahas peran penting pemerintah dan kelompok-kelompok berkepentingan yang terlibat dalam proses merancang kebijakan. Kemudian, siapa saja sih yang terlibat dalam proses merumuskan kebijakan? Yang pertama adalah pemerintah selaku eksekutif dan legislatif. Kemudian adalah birokrasi, yaitu pegawai negeri sipil. Dan yang ketiga adalah yudikatif atau pengadilan yang memastikan kepatuhan hukum dan melindungi hak-hak warga negara. Kemudian, bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut dibentuk, disetujui, dan bagaimana cara menyampaikannya? Yang pertama, kebijakan dibentuk melalui proses konsultasi, penelitian, dan analisis masalah. Kemudian, kebijakan disetujui oleh badan legislatif atau eksekutif yang berwenang. Dan kebijakan disampaikan melalui publikasi resmi, media, dan pertemuan publik. Terus, bagaimana peran pemerintah dan kelompok berkepentingan dalam proses merancang kebijakan? Yang pertama, pemerintah berperan dalam menginisiasi, merumuskan, dan mengimplementasikan kebijakan. Kemudian, kelompok-kelompok berkepentingan memberikan masukan, advokasi, dan kritik untuk membentuk kebijakan yang efektif dan adil. Dalam memformulasikan kebijakan membutuhkan yang namanya anggaran. Contohnya dalam pembuatan peraturan daerah. Sebagai gambarannya, ada apa saja sih yang dibutuhkan akan kita dapat aplikasikan pada kelas pagi ini. Yang pertama, kami dari kelompok 6 sudah menyiapkan materi ataupun bahasan yang akan kita pahami dan kita buat menjadi suatu kebijakan. Atau dapat kita katakan hal ini sebagai naskah akademis. Biasanya, naskah akademis dibuat oleh pihak ketiga, sehingga langkah awal adalah membutuhkan anggaran pembuatan naskah akademis. Yang kedua, teman-teman yang hadir sebagai undangan dan akan mengisi daftar hadir serta menikmati makanan yang disediakan. Maka, anggaran berikutnya adalah anggaran untuk makan dan minum, atau biasanya menggunakan paket full day meeting hotel ataupun di resto. Ketiga, misal kelompok 1 sebagai tim pembahas akademis, maka kita perlu menyiapkan anggaran berupa honorarium untuk tim pembahas. Keempat, pembahasan perlu diberikan masukan oleh tenaga ahli. Dalam kelas ini diperankan oleh Ibu Titoh, maka diperlukan adanya anggaran untuk tenaga ahli. Dan yang terakhir, teman-teman yang datang ke sini pasti tidak hanya untuk hadir dan mendapatkan makanan saja, maka perlu dianggarkan untuk transportasi tamu undangan. Dan perhitungan anggaran ini dilakukan tidak hanya sekali. Dalam setiap kebijakan biasanya dilakukan pertemuan paling sedikit 3 kali. Jadi dapat dibayangkan kan betapa besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk membuat suatu peraturan?
Jika kebijakan atau peraturan sudah jadi dengan anggaran yang lumayan besar, biasanya kebanyakan orang hanya membaca halaman pertama dan langsung ke halaman terakhir atau bahkan mengabaikannya. Jadi, pesan untuk teman-teman yang ada di sini, mari kita biasakan membaca suatu peraturan secara keseluruhan dan pahami setiap pasal yang ada di dalamnya ya. Pada contoh agenda setting dalam bidang kesehatan, kelompok mengambil satu isu strategis yaitu pemenuhan SDM kesehatan, di mana terdapat masa transisi hingga tahun 2023 bagi setiap instansi pemerintah untuk menata SDM. Sehingga setelah tahun 2023 tidak ada pegawai instansi pemerintah dengan status non-ASN. Hal ini mengikuti jejak dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mana mengangkat seluruh guru non-ASN menjadi P3K. Sehingga pada tahun 2022, Kementerian Kesehatan pun mengambil langkah guna untuk pemerataan dan pemenuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan cara mengajukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatus Negara untuk mengangkat tenaga kesehatan non-ASN menjadi P3K. Langkah pemenuhan SDM kesehatan ini sejalan dengan komitmen Kementerian Kesehatan pada transformasi kesehatan, yaitu pilar nomor 5. Di mana pemerintah akan berfokus untuk memastikan pemerataan distribusi tenaga kesehatan. Sehingga pada bulan April tahun 2022, Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Tenaga Kesehatan mengirimkan surat undangan kepada gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia untuk menugaskan OPD Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Biro Organisasi agar dapat mengikuti rapat koordinasi pemerataan kebutuhan tenaga kesehatan dalam rangka pemenuhan tenaga kesehatan melalui pengadaan P3K tahun 2022. Dalam proses pengadaan P3K tenaga kesehatan melibatkan instansi pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada pemerintah pusat terdapat Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah yang akan mengatur terkait rencana anggaran kemampuan belanja ASN tenaga kesehatan di lingkungan pemerintah daerah. Kemudian ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Kementerian ini bertugas untuk memberikan rekomendasi formasi kebutuhan daerah dengan menggunakan sistem e-formasi. Kemudian ada Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan yang akan merekomendasikan atau memberikan besaran dana alokasi umum bagi pemerintahan daerah. Kemudian ada Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Tenaga Kesehatan akan memfasilitasi verifikasi SISDMK dan pemberian keputusan terhadap pendidikan dalam jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K serta memberikan besaran nilai afirmasi yang diberikan untuk nakes yang mendaftar di tempat kerja saat ini lebih dari 2 tahun. Kemudian ada dari Badan Kepegawaian Negara sebagai penyusun pertimbangan teknis kebutuhan ASN tenaga kesehatan di lingkungan Pemda. Kemudian pada pemerintah daerah yang terlibat yaitu Biro Organisasi, merupakan bagian dari sekretariat daerah sebagai admin pada akun e-formasi Menpan daerah dan sebagai pembuat kebijakan peta jabatan pada daerah serta berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kemenpan. Kemudian Dinas Kesehatan merupakan user dari tenaga kesehatan dan pembuat perhitungan kebutuhan nakes melalui ABK dan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan sebagai instansi pembina. Kemudian ada Bapelitbangda atau Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Badan ini memiliki peran sebagai pengatur dana transfer dana alokasi umum yang diberikan pusat kepada daerah dan menghitung jumlah kebutuhan anggarannya. Kemudian ada BKAD atau Badan Keuangan dan Aset Daerah yang memiliki peran pengatur keuangan pada daerah.
Dan yang terakhir ada BKPSDM atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang memiliki peran untuk menentukan jumlah formasi, kemudian membuka formasi P3K dan melaksanakan tes seleksi P3K serta berkoordinasi dengan BKN. Berikut ini adalah alur pengusulan P3K, di mana pada prinsipnya data tenaga kesehatan diambil dari aplikasi milik Kementerian Kesehatan yaitu SI-SDMK, dan dalam prosesnya Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Tenaga Kesehatan melakukan verifikasi data SI-SDMK kepada seluruh daerah provinsi, kabupaten kota di Indonesia, sehingga didapatkan hasil akhir jumlah formasi yang dibuka oleh pemerintah daerah. Selama menjalani alur yang dijelaskan pada slide sebelumnya, sebenarnya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Yang pertama, Dinas Kesehatan melakukan verifikasi data SI-SDMK terhadap Fasyankes yang ada di daerahnya sebelum Dinas Kesehatan melakukan verifikasi data SI-SDMK kepada Kementerian Kesehatan. Kemudian, daerah diwajibkan memiliki SK Tim Perencanaan Kebutuhan Nakes yang terdiri dari unsur Dinkes, BKPSDM, Bapelitbangda, BKAD, dan Biro Organisasi. Kemudian, tim yang sudah terbentuk menentukan formasi yang dibuka pada P3K tahun 2022 dan mengirimkan hasilnya kepada Menpan untuk mendapatkan persetujuan. Setelah persetujuan teknis formasi dari Menpan sudah keluar, maka daerah menentukan jumlah kebutuhan anggaran belanja pegawai untuk P3K. Maka yang terakhir yaitu BKPSDM mengumumkan pembukaan formasi P3K. Kebijakan ini baru disosialisasikan pada awal tahun 2022 dan harus dijalankan di akhir tahun 2022. Hal ini tentu memunculkan permasalahan di daerah, terutama pada anggaran, di mana pada saat tahun 2022, daerah pun masih mengalami refocusing anggaran dampak dari pandemi COVID-19. Pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 disebutkan bahwa gaji dan tunjangan P3K yang bekerja di pemerintah daerah dibebankan pada APBD. Masalah anggaran ini dikeluhkan oleh seluruh daerah, sehingga pada tahun 2022 tidak semua daerah membuka formasi penerimaan P3K. Masalah berikutnya adalah ada SI-SDMK yang tidak update pada fasilitas pelayanan kesehatan dan STR Nakes yang sudah expired, sehingga tidak terjadi kesamaan data antara data di daerah dengan data di pusat, yaitu Kementerian Kesehatan. Setelah data sama, permasalahan berikutnya adalah server penginputan informasi Menpan. Dengan banyaknya jabatan fungsional yang akan dibuka, tetapi server yang tidak mendukung membuat penginputan formasi tidak tepat pada waktu yang sudah ditentukan oleh Menpan. Tetapi dari permasalahan yang ada, dengan selalu adanya ketidakserasian antara pemerintah pusat dan daerah dalam setiap kebijakan, semoga dapat menjadi evaluasi dan pembukaan formasi P3K pada tahun 2023 terlihat berjalan baik dengan seluruh daerah membuka formasi P3K. Semoga tujuan awal untuk pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan dapat tercapai. Tidak ada lagi puskesmas tanpa dokter dan tidak ada lagi masyarakat yang sulit mendapatkan pelayanan kesehatan. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan tentang agenda setting dari kelompok kami. Nantikan video kami selanjutnya ya. Terima kasih dan sehat selalu.